Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam multikultur. Nah, sebelum kita diving deep ke topik kita pada sore hari ini, izinkan kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Rashid dari Fakultas Psikologi dengan NRP 150122266 dan partner saya. Dan saya Herfian A. Pratama dari Fakultas Psikologi juga dengan NRP 150122265. Nah, pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi happening nih. Wah, apa tuh Kak? Yaitu kita akan membahas mengenai resesi. Resesi. Sebelum kita ingin mencari tahu apa sih penyebabnya, apa akibatnya, dan hal-hal apa yang mengikutinya, kita ingin tahu dulu. Kak Ian, saya tanya nih. Ya, apa Kak? Resesi itu apa sih? Wah, pertanyaan bagus nih Kak. Nah, jadi begini pemirsa. Resesi adalah kondisi di mana suatu negara ekonominya sedang memburuk dan hal itu dapat dibuktikan dengan PDB-nya atau pendapatan domestik brutonya yang turun tajam ke arah negatif. Dan resesi itu terjadi saat ekonomi melambat dan mengalami penurunan Kak. Dan dalam waktu dan kuartal yang lama dan signifikan Kak. Dan hal itulah yang akan kita bahas Kak. Soalnya berdampak langsung ke masyarakat dan mengacu pada tema kita pada pembahasan kali ini. Jadi kalau ibaratnya resesi itu seperti ban nih. Bannya bocor gitu ya? Tapi tetap jalan Kak. Tetap tapi jalan. lambat. Gitu. Kak, Bannya bocor tapi tetap jalan begitu. Nah, menurut saya nih ya, penyebab dari resesi itu tidak lain dan tidak bukan adalah pandemi. Ya, betul sekali Kak. Pandemi yang telah kita lewati sekitar 2,5 tahun lah. 2,5 tahun berjalan ke 3 tahun. Iya, 2,5 sampai 3 tahun yang selama ini kita alami, dan memang itu sangat berdampak besar ya. Kita semua yakin pasti sudah tahu dampak-dampaknya, termasuk dalam ekonomi kita. Salah satunya adalah pengurangan tenaga kerja yang sangat masif, dan hal ini tentu berdampak karena orang kehilangan mata pencahariannya, sehingga orang akan enggan untuk mengeluarkan uangnya. Hal ini tentu berdampak dengan konsumsi rumah tangga yang menurun, sehingga roda perekonomian juga sangat alat untuk berjalan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kan sudah penyebab utamanya nih. Iya Kak. Tapi saya tuh yakin bahwa ada sebuah variabel yang memperparah kondisi. Ya. Nah, kalau menurut Kak Ian nih, apa sih yang bikin situasi itu bikin lebih buruk gitu? Apa? Nah, itu Kak. Kalau menurut saya pribadi Kak ya, itu tuh tidak lepas dari faktor SDM kita sendiri Kak sebagai bangsa Indonesia. Ya, betul. Sumber daya manusia Kak. Karena menurut survei dari The World Most Literate Country dari Central Connecticut University di Amerika Serikat, Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei yang memiliki tingkat literasi terendah di dunia. 60 Kak. dari 61? Iya Kak. Terendah luar kedua, biasa Kak, di dunia. Iya. Jadi kalau yang dikatakan Kak Ian ya, saya mungkin bisa menyimpulkan sedikit bahwa ternyata tinggi tidaknya tingkat literasi itu berbanding lurus dengan intelektual kita sebagai manusia. Betul begitu sekali, ya. Kak. Betul. Jadi apabila kita sebagai bangsa memiliki intelektual yang tinggi, otomatis kita akan lebih bijak dalam menghadapi masalah. Ya, kurang lebih seperti sekali. itu ya. Betul sekali. Ya, kalau kita sudah membahas mengenai SDM rendah itu kan sebetulnya faktor internal. Iya, Pak. Yang ada dalam diri kita. Ya, betul. Tapi kalau saya sih lebih condong ke eksternalnya. Ya. Gitu. Yaitu mengenai perang Rusia dan Ukraina. Wah, itu juga barusan dibahas Kak, dibahas ini Kak. Soalnya trending di mana-mana Kak. Ya, beritanya di mana-mana kan, dan memang dampaknya itu saya dengar memang sangat berdampak bagi hampir seluruh negara di dunia. Iya. Memang semuanya itu ikutan ribut, padahal yang ribut mereka berdua gitu. Nah, kalau dari menurut kalian sendiri, dampak terbesarnya bagi Indonesia itu apa sih? Nah, itu bisa ditarik mundur, itu juga faktor internal juga Kak sebenarnya Kak. Juga bisa internal. Kita tarik mundur saja ke faktor gitu, internal. iya. Salah satunya itu adalah BBM naik Kak. Seperti yang sedang jadi hot issue di masyarakat kali ini Kak. Iya. Contohnya Pertamax naik, subsidi dicabut gitu kan gitu. Pertalite tambah boros. Ya, penurunan kualitas padahal harga naik. Nah, ya, itu. Karena menurut jurnal dari EDF Kak ya, atau Environmental Defense Fund, itu Rusia itu merupakan penyuplai 10-30% minyak dunia Kak. Jadinya Minyak ketika dunia. invasi ini terjadi, pasti kan negara lain nggak terima Kak. Iya. Banyak negara yang menyangsi dan memboikot Rusia Kak, khususnya Uni Eropa dan Amerika. Jadinya setelah diboikot dan disanksi itu Kak ya, supply global itu terganggu begitu terganggu ya? Kak. Tidak semestinya Kak. Apalagi Rusia juga merupakan supplier dengan
jumlah yang lumayan besar juga Kak. Berarti pemboikotan ini juga berdampak bahkan kepada negara yang memboikot ya. Iya Kak, betul sekali. Cukup merugikan ya. Ya, sangat merugikan Kak. Bukan Nah. cukup, sangat. Iya. Sangat merugikan. Iya betul. Dan mengenai perang Rusia dan Ukraina, saya juga sempat ada berita yang saya dengar gitu bahwa ini juga mengakibatkan harga gandum dunia juga ikut melambung tinggi. Wow. Ya, itu saya baca dari CNBC Indonesia ya. Jadi di sana itu mengatakan bahwa karena perang ini 180 juta ton persediaan gandum dunia tidak jadi diedarkan. Kenapa sebanyak itu? Nah, setelah ditelisik, ternyata Rusia dan Ukraina itu merupakan pemasok terbesar gandum di dunia, di mana dia memenuhi kuota sebanyak 30-40% produksi gandum di dunia. Dan dampaknya dampaknya terhadap cadangan gandum di Indonesia juga tidak main-main, di mana gandum dari Rusia dan Ukraina itu telah memenuhi 28,7% persediaan yang ada di Indonesia. Wow, lumayan banyak juga Kak. Iya, makanya harga mie instan bisa naik sebanyak 3 kali lipat. Itu kabar buruk buat anak kos nih Kak. Nah, Anak kos pasti menjerit nih Pasti Kak. menjerit-jerit di dalam kamar. Iya. Harganya naik, BBM naik. Iya, apalagi yang naik. Cintaku, Gaji tidak naik ya Kak ya. Gaji tidak naik. Oh, Iya, waduh. Jadi kita bikin pusing lagi gitu. Nah, ini kan kita itu sudah telah melewati Covid. Ya. Setelah Covid, terus kita ada faktor pendukung yaitu SDM kita rendah, tingkat literasi rendah. Lalu kita itu belum selesai dan kita sudah ditimpa lagi dengan perang Rusia dan Waduh, Ukraina. masalah apa itu Kak kira-kira? Perang Rusia dan Ukraina, BBM naik, gandum naik, Indomie naik, gaji nggak naik. Nah, karena rentetan permasalahan ini, akhirnya kita akan menghadapi masalah baru. Sedang sih lebih tepatnya, yaitu inflasi. Wah, apa itu inflasi? Nah, jadi inflasi ini memang ya kita sebagai warga Indonesia tidak perlu terlalu khawatir, terlalu panik dengan yang namanya inflasi, karena dibandingkan dengan negara-negara lain, negara-negara tetangga ataupun negara maju, Indonesia memang angkanya jauh lebih rendah. Ini saya bacakan dari CNN Indonesia. Jadi untuk Turki sendiri memang sudah mencapai angka resesi sebanyak 89,5%. Wow, tinggi sekali ya Turki. Itu Anda beli roti harganya seberapa coba? Iya, 8,9%. Anda makan apa gitu. Tapi ya masih bisa terkontrol ya. Lalu Rusia yang sedang berperang sekarang di angka 13,7%, di mana itu tinggi. Singapura tetangga kita itu sudah mencapai 7,5%. Dan Indonesia itu sekarang masih di angka 5,95%. Wah, berarti masih aman dong Kak sebenarnya Kak. Sebenarnya tidak juga. Karena kalau kita lihat inflasi ya, apabila di atas 3% itu sebenarnya sudah tidak aman, sudah tidak bagus, sudah tidak sehat sebenarnya. Tetapi kalau bisa dibilang rendah dibandingkan negara-negara lain dan negara-negara maju lainnya, bisa dibilang kita kondisi kita jauh lebih baik. Seperti itu. Tapi tentu itu bukan dijadikan sebagai alasan ya bagi kita untuk lengah terhadap situasi, karena pada tahun 2023 diprediksi bahwa angka-angka ini akan terus bertambah. Ya. Walaupun tidak secara signifikan, tapi pasti akan bertambah. Ya. Jadi permasalahan di dunia ini lumayan kompleks Kak. Iya, terus sangat kompleks sekali. Dari Kak Sultan ini apa sih Kak kira-kira? Sebenarnya hidup saya sudah cukup banyak sekali masalah. Iya Kak. Bukan hidup Anda saja Kak. Iya, saya juga. Iya. Memikirkan nasib bangsa itu PR besar nih. Nah, kalau bicara soal solusi nih ya, kita itu harus juga bicara soal kapasitas. Kapasitas kita sebagai manusia dan mahasiswa. Ya. Bangsa Indonesia juga. Ya. Dan kita juga harus memperhatikan kapasitas mayoritas bangsa Indonesia. Tentu kita tidak akan menyuruh pedagang PKL atau pekerja-pekerja di Indonesia untuk tiba-tiba jadi presiden, jadi pejabat dan menyelesaikan masalah kita. Tentu itu tidak menyelesaikan masalah dan itu bukan inti dari pembicaraan kali ini. Yang terpenting dari sebuah solusi adalah solusi yang bisa dilakukan oleh kita semua. Betul nggak? Betul sekali. Ya. Apa itu? Nah, solusi dari kami berdua adalah janganlah berhenti melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Memang betul, ekonomi kita macet, ekonomi kita melambat, pace-nya dunia ini melambat. Tetapi bukan berarti kita berhenti untuk bergerak. Ya. Nah, so keep what you guys doing, but this time we will do it together. Ya, betul sekali. Bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat. Nah, bangkit dan pulih itu tidak sendiri, melainkan bersama-sama. Setuju. Oke Kak, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, aku ada pantun nih Kak buat pemirsa Kak. Boleh dong, silakan. Oke. Kesepian tanpa kekasih
Cukup sekian, terima kasih. Kalau begitu sekian dari podcast pada sore kali ini. Saya Sultan. Dan saya Yan, Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Menurut survei dari The World Most Literate Country, the kok country sih? Nah, ini juga berakibat. Nah, ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kesehatan. Jadi, Kak Sultan, resesi itu adalah kondisi ekonomi negara sedang melambat. Telepon. Halo. Telepon gue rekam video.